Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini dari Kejadian pasal yang ke-47. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke berapa ini? 6. Ya, saya bacakan. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Dan sekarang mereka ada di tanah Gosen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang kepada Firaun. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Saat mereka kepada Firaun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Lagi kata mereka kepada Firaun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai asing, orang asing. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini, karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Gosen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Terbuka untukmu, tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Gosen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Wah, luar biasa ini. Jadi bangsa Israel sebelum jadi bangsa besar diberi kesempatan hidup di tanah Gosen, tanah peternakan. Ini semua karena pertolongan Tuhan tentu saja tadi lewat Yusuf yang bijaksana, yang sudah merencanakan supaya nanti kalau ditanya pekerjaannya apa adalah gembala domba, karena orang Mesir tidak senang gembala domba, itu pekerjaan yang remeh. Malah katanya, ini yang terakhir tadi, dan jika engkau ada di antara mereka orang-orang yang panas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Wah, ini jadi malah diberi pekerjaan mengawasi ternak Firaun. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini luar biasa kesempatan bagi Yakub dan anak-anaknya berkembang di Mesir, di tanah yang mereka sukai, tanda petik. Pekerjaannya gembala, ada padang rumput yang disediakan, yang dianggap remeh oleh Mesir. Jadi sudah cocok dengan pekerjaannya, sudah cocok dengan apa bakatnya, atau sudah cocok dengan karunia yang diberikan Tuhan, kepandaian, keterampilan yang diberikan Tuhan kepada mereka, dan diberi tempat sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengelola domba-domba ternak lainnya di padang yang berumput di tanah Gosen. Ini akhir daripada atau ujung daripada kematian Yakub. Berbahagia gembala mendapat tempat untuk menggembalakan dan ketemu dengan anaknya yang diberi kebijaksanaan Tuhan untuk memperoleh tempat itu, bernegosiasi dengan Firaun.
Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, memang ada anak yang berbeda-beda kemampuan. Seperti Yusuf, kemampuannya berdiplomasi dengan Firaun. Seperti Yuda kemarin memimpin. Yang lainnya punya kemampuan-kemampuan lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita memberdayakan anak-anak kita supaya tumbuh, artinya bukan diberdayakan untuk kita ya, untuk keluarga, supaya bertumbuh sesuai dengan kepandaian masing-masing. Jangan dipaksa harus pintar matematika, harus pintar bahasa Inggris. Tidak usah seperti itu. Biarlah anak-anak berkembang menurut kemampuan mereka, sesuai dengan kemampuan yang diberikan Tuhan. Berbeda-beda, dan pada akhir tuanya ya menikmati masa tuanya dengan tinggal di Kusen bersama anak yang dikasihnya yang bijaksana, yang bisa menolong saudara-saudaranya yang baik. Alangkah bahagianya Yakub di usia senja itu. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa berbahagia di masa senja ini. Kalau ada yang masih muda, supaya mengusahakan anak-anaknya dididik sedemikian rupa sesuai dengan kemampuan mereka, tidak usah dipaksa supaya bertumbuh menjadikan orang yang tepat pada tempat pekerjaannya, seperti orang Israel pas tempat di Gosen, tempat penggembala, tempat rumput-rumput bertumbuh untuk domba-domba, sapi-sapi, kambing-kambingnya. Terima kasih Tuhan. Seperti itulah berkat di usia senja. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas anak cucu kami yang Tuhan berkati. Biarlah kami bisa membimbing anak kami yang punya cucu, yang punya menantu, supaya kami membimbing mereka ke tempat di mana Tuhan kehendaki, memakai kemampuan di mana Tuhan memberikan. Biarlah mereka bertumbuh sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka, sehingga pada masa tuanya tepat persis di dalam mengelola bekerja sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.